Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati, khususan ila hadzal muallif syai'un lillahi lahumul fatihah. Ahmaduka Rabbi kama 'allamtana an nahmad wa usalli wa usallim ala khairi khalqika Sayyidina Muhammad amma ba'du. Pada video kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita, yakni Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi. Pada video kali ini kita akan melanjutkan masih di bab kedua, yakni Al-Maqalatu Tsaniyah. Ya, saya lihat di sini aja langsung PDF-nya karena sama. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatu tsaniyah, dan ini apa? Makalah yang kedua atau dauh yang kedua. Qala an-nabiyyu alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bimujalasatil ulama." Hendaknya kalian terus-menerus duduk bersama orang alim atau bermajelis, ikut di kajiannya. Maksudnya orang alim ialah ayyul amilina, yaitu orang yang mengamalkan apa yang dia ketahui, wastima'i kalamil hukama, dan mendengarkan dauh-dauhnya ahli hikmah gitu. Ay al-alimina bizatillahi ta'ala, yaitu maksudnya al-hukama atau ahli hikmah itu ialah ma'rifatullah, dia mengetahui sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim, jadi perkataan dan tindakannya itu jitu dan tepat gitu, sangat tepat gitu. Jadi orang yang dikatakan ahli hikmah itu ialah apa yang dikatakan itu benar akan terjadi gitu. Fa innallaha ta'ala yuhyil qalba al-mayyita, maka ketahuilah sesungguhnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan hati yang mati atau yang keras gitu. Dengan apa Allah menghidupkannya? Binuril hikmah, dengan cahaya hikmahnya gitu. Ai apa? Al-ilmun nafi', al-ilmin nafi'i, yaitu ilmu yang bermanfaat. Kama yuhyil ardal maitata bima'il matar, sebagaimana ia menghidupkan tanah yang kering atau tandus gitu ya. Dengan apa dihidupkannya? Bima'il matar, dengan air hujan. Wa fi riwayati Tabarani an Abi Hanifah jalisu kubara'a wasailul ulama'a wa khalitul hukama. Di riwayat lain, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Abi Hanifah, duduklah bersama orang-orang besar dan bertanyalah kepada orang-orang alim, serta berbaurlah dengan ahli
ahli hikmah. Wa fi riwayatin jalisil ulama wa sahibil hukama wa khalitil kubara. Di riwayat lain menyebutkan, duduklah bersama orang alim dan bersahabatlah bersama orang ahli hikmah, dan berbaur dengan orang-orang besar gitu, orang yang sudah banyak pengalamannya dari kita sendiri. Ai fa innal ulama salasatu aqsamin. Ketahuilah bahwa ulama itu ada 3 bagian atau 3 macam. Al-ulama bi ahkamillahi ta'ala, yaitu orang-orang alim mengetahui hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti halal, haram, makruh, mubah, sunnah, dan ya seperti itu. Wahum ashabul fatwa, dan merekalah yang berhak memberikan fatwa gitu. Wal ulama bizatillahi faqat, dan ulama yang mengetahui zatnya Allah saja, tidak dengan ya seperti ini, hukum-hukumnya Allah gitu. Ya intinya orang bermakrifat gitu ya. Wahum al-hukama, dan mereka adalah orang ahli hikmah. Fa fi mudakhalatihim tahzibun lil akhlaqi, maka dengan berbaur dengan mereka akan menghaluskan atau membersihkan gitu, atau memperbaiki, mengupgrade akhlak. Li'annahum, karena mereka itu ialah asyraqat qulubuhum, karena mereka itu hatinya itu bersinar gitu, terang gitu. Terang dengan apa? Dengan bima'rifatillah, dengan mengetahui Allah gitu. Wa asyraqat asraruhum dan ruh-ruhnya itu bersinar gitu. Bi anwari jalalillahi, dengan cahaya-cahaya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wal ulama bil qismaini, dan ulama ada 2 bagian. Wahum al-kubara, fa inna mukhalatata ahlillah tuksibu ahwalan saniyah. Sesungguhnya dengan berbaur dengan mereka ini, al-kubara, ahlullah, disebut dengan keluarganya Allah ya, bisa memberikan dampak keadaan-keadaan menjadi mulia. Wa naf'u bil lafzi fawqa naf'i bil lafzi, dan manfaat dengan memberikan perhatian ketimbang manfaat dengan hanya mengucapkan lafaz-lafaz atau nasihat-nasihat secara lisan gitu, lebih tinggi ya, lebih tinggi daripada ini. Jadi perhatian, memberikan manfaat dengan perhatian kita itu dengan tindakan, seperti tindakan gitu ya. Kita memberikan contoh, tidak memberikan banyak tutur kata, itu lebih tinggi ketimbang hanya memberikan manfaat yang berupa lafaz atau ungkapan atau nasihat-nasihat. Faman nafa'aka lahzahu nafa'aka lafzahu,
wa man la fala. Maka barang siapa yang memberikan manfaat dengan perhatiannya, maka pasti akan memberikan manfaat juga dengan nasihat tutur katanya gitu. Wa man la fala. Dan jika tidak, maka ya tidak gitu. Misalnya kita melihat etikanya buruk, maka tutur katanya ini bakalan sedikit memberikan manfaat. Karena kita sudah tidak menyukainya gitu. Wa kana Suhrawardi yatufu fi ba'di masjidil khaifi biminna. Pernah terjadi bahasanya Imam Suhrawardi berkeliling di sebagian Masjid Al-Khauf, tempatnya di Mina, di Madinah ya. Yatasaffahu al-wujuh. Ia menoleh-noleh melihat wajah gitu ya. Melihat wajah. Faqila lahu fihi, maka ada seseorang berkata kepadanya, karena dia menoleh-menoleh melihat seseorang itu, dikatakan kepadanya, inna lillahi ibadan. Sesungguhnya Allah memiliki para hamba yang tertentu ya, hamba-hambanya gitu. Idza nazaru ila syakhsin aksabuhu sa'adatan. Jika ia menoleh kepada seseorang, maka ia bisa memberikan kebahagiaan. Memandangnya saja itu sudah memberikan kebahagiaan, apalagi dia memberikan nasihat kepada kita gitu. Lalu Imam Suhrawardi menjawab, fa ana atlubu zalik. Maka aku sekarang sedang mencarinya gitu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang pada zaman satu zaman pada umatku ini, yafirruna minal ulama wal fuqaha. Dia akan lari atau berpaling ya dari orang-orang alim dan orang-orang ahli fikih gitu. Fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyatin. Maka Allah akan memberikan mereka 3 cobaan. Ulaha yarfa'ullahu al-barakah min kasbihim. Allah akan mengangkat keberkahan dari pekerjaan mereka. Ini yang pertama ini. Wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Maka yang kedua ini, Tuhan memberikan penguasa kepada satu zaman, yakni penguasa yang zalim. Wasalisatu yukhrijuna minad dunya bighairi imanin. Yang ketiga adalah dikeluarkan mereka dari dunia atau meninggal tanpa adanya keimanan di dalam hati mereka. Nah ini nauzubillah ya. Maka dari hadis ini penting untuk kita renungi bahwa agar tetap menjaga menjaga diri kita dengan berbaur dengan ulama atau berbaur dengan orang ahli hikmah gitu ya, agar kita bisa mendekatkan diri kepada
Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jika tidak, maka akan diberikan 3 konsekuensi. Ya, seperti diangkatnya keberkahan dari pekerjaan mereka, dan diberikan penguasa yang zalim, dan mereka dikeluarkan atau meninggal tanpa iman gitu. Nauzubillah. Ya, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah, mohon maaf. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.